Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk menjelaskan beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama, saya akan membahas aspek K3 dalam sosial masyarakat. Aspek K3 dalam sosial masyarakat. Perubahan sosial budaya dapat disebabkan dari unsur tertentu dalam masyarakat yang dianggap tidak memuaskan. Perubahan dapat terjadi demi menggantikan faktor lama disebut faktor internal, dan faktor eksternal penyebab perubahan sosial budaya, yaitu ada beberapa fungsi. Yang pertama, masalah kependudukan berasal dari perubahan situasi jumlah perpindahan penduduk. Dan yang kedua, adanya konflik yang mendorong struktur dan sistem di masyarakat. Dan yang ketiga, adanya motivasi untuk berubah. Dan yang keempat, keinginan untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Aspek K3 dalam politik yaitu bertugas yang pertama melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Yang keempat, agar setiap perlengkapan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya. Yang kelima, agar meningkatkan kegairah kerja, partisipasi kerja, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan dan kondisi kerja. Yang ketujuh, setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam pekerjaan. Upaya mitigasi K3 terhadap aktivitas politik. Pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai kepemiluan dan pengawasan guna meningkatkan keikutsertaan, pengawasan, partisipasi bagi masyarakat. Yang kedua, sumber daya manusia di dalam tubuh Bawaslu sendiri harus ditingkatkan kapasitasnya. Yang ketiga, perlu dibuatkan sebuah peraturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme tentang kejahatan politik uang dan kemungkinan celah yang akan timbul di kemudian hari. Upaya penyelamatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan melalui pengendalian bahaya. Terbagi menjadi A. Pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. B. Pengendalian dan pemantauan kondisi tindakan tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan melalui pembinaan. Terbagi menjadi A. Pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. B. Konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. C. Pengembangan sumber daya teknologi yang berkaitan dengan K3. 3. Pencegahan melalui sistem manajemen. A. Prosedur dan aturan K3 di tempat kerja. B. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung di K3 kerja. C. Penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 kerja di tempat kerja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya mitigasi K3 terhadap budaya, aktivitas budaya. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam budaya dalam suku bangsa di pulau-pulau Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan karya seni yang ada di Indonesia, tetapi juga bagaimana keragaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Karena letak Indonesia yang terletak di antara pertemuan 3 lempeng, yaitu Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia, berdampak terhadap tingginya potensi bencana. Tingginya potensi bencana ini memaksa kita untuk belajar bagaimana cara menghadapi dan memitigasi supaya bencana ini tidak menyebar lebih luas lagi. Salah satu contoh bentuk upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana yaitu bentuk struktur rumah gadang yang dibuat tidak menggunakan paku untuk meminimalisir dampak gempa bumi di sekitar Sumatera Barat.
Semua itu termasuk bagian dari mitigasi yang berbasis kearifan lokal.